Antum kok berarti. Untuk pagi ini seperti biasa kita berdoa dulu. Ya, silakan berdoa. Fikri Aprilio, Najiha, Dir. Novia Lorakasi, Putri Cahaya, Rakil, Sultan, Zian Effendi. Nah, seperti biasa, hari ini kita belajar PPKN pada bab 4 kelas 4. Nah, biasanya kita kemarin minggu lalu kita udah
Gubernur. Gubernur. Ya. Gubernur ya. Siapa tahu sini? Siapa gubernur kita? Siapa tahu? Tahu. Bapak Maheldi. Bupati kita? Bupati. Pak Hendra Joni. Hendra Joni. Nah, itu harus tahu ya. Nah, terus tata cara berperilaku di lingkungan kecamatan atau kelurahan dan desa. Siapa di sini yang bisa menerangkan itu? Tata cara berperilaku di lingkungan kecamatan atau kelurahan dan desa. Siapa yang bisa menerangkan itu? Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Negara Indonesia terdiri atas 34 provinsi. Setiap provinsi dipimpin oleh gubernur, seperti yang dibicarakan tadi. Wilayah administrasi setelah provinsi adalah kabupaten kota. Di bawah kabupaten kota ada kecamatan, desa, dan kelurahan. Ya kan? Jadi kalau kita ini di desa apa di kecamatan? Nah? Di desa. Kecamatan. 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 Kalau kecamatan, kalau kita kecamatan kita kalau Telebetul kecamatannya Nagari. Nagari. Tambah 4 kota ini. Kalau Mainan Nagari. Nagari. Empat Jurai. Jurai. Kecamatan kalau aku gitu ya misalkan. Nah, di sini tata cara perilaku di lingkungan kecamatan. Kecamatan merupakan wilayah administrasi di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan dipimpin oleh camat yang diangkat oleh bupati atau wali kota. Seorang camat dipilih oleh pemerintah berstatus aparatus sipil negara. Apa itu aparatus sipil negara? ASN. ASN. Arti ASN? Aparatus sipil negara. Nah, di sini Ibu meminta siapa yang bisa mengatakan ke Ibu tugas pokok pemerintah kecamatan adalah ya terus aja. Tugas pokok pemerintah kecamatan adalah sebagai menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kecamatan, membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum, menyelenggarakan pelayanan di masyarakat, membina ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan. Nah, itu ya tugas pokok pemerintah kecamatan. Kecamatan 1 menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kecamatan. 2 membangun dan memelihara sarana dan prasarana. Ya. Sarana itu apa? Nah? Dari camat itu diturunkan ke kantor wali nagari. Dari wali nagari diturunkan ke kampung awak ya, seperti bantuan bansos, PKA, beras, sembako. Pasti ada Ibu tahu nggak? Tahu? Terus yang ketiganya menyelenggarakan pelayanan sosial masyarakat. Contohnya menyelenggarakan pelayanan sosial masyarakat itu nah contohnya seperti misalnya anak ibu ada nakama sakit tapi surat keterangan miskinnya tak ada, kita ngurusnya ke kantor wali. Dari kantor wali kita langsung ke kantor sosial. Yang keempat membina ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan. Membina itu seperti apa?
menjaga, memelihara. Contohnya seperti sekolah kita ini meminta atau jangan dibuang sampahnya atau ibu kepala, tapi kalian membuangnya di sembarangan aja. Membina atau menjaga nak? Membina atau tidak? Hah? Tidak. Tapi kalau kita membina atau menjaga, jangan dibuangnya sampahnya di situ. Diambil, ditaruh di tong sampah. Di tong sampah. Siapa lagi yang menjaga kalau tidak kita? Nah, di sini tata cara berperilaku di lingkungan kelurahan dan desa. Siapa di sini yang bisa menjelaskan Kego? Kelurahan dan desa merupakan wilayah administrasi di bawah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang diangkat oleh bupati atau wali kota. Seperti yang diterangkan tadi, yang mengangkat wali nagari adalah masyarakat. Yang mengangkat wali kampung Pak Wali. Dari wali diusulkan ke kecamatan. Paham kan Ibu? Paham. Nah, jadi di sini dari berikut tugas kelurahan atau desa itu apa? Siapa bisa menerangkan Ibu? Ya, coba. Berikut adalah tugas kelurahan atau desa. Terus. Menjalankan pemerintah desa atau kelurahan. Membangun sarana dan prasarana desa atau kelurahan. Seperti jalan dan jembatan. Membangun fasilitas desa atau kelurahan. Seperti menjaga pendidikan kesehatan. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Menjaga kesehatan dan kehidupan desa atau kelurahan bersama Nah, jadi di sini tugas pokok kelurahan atau desa itu yang pertama menjalankan pemerintahan desa atau kelurahan. Ya, yang kedua membangun sarana dan prasarana desa atau kelurahan seperti jalan dan jembatan. Yang ketiga membangun fasilitas desa atau kelurahan. Yang keempat melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. 5. Menjaga ketentraman dan ketertiban desa atau kelurahan. Nah, di sini dari 4 tugas pokok ini ada berikut beberapa contoh tata cara berperilaku sesuai aturan di lingkungan desa atau kelurahannya. Siapa yang bisa menjelaskan dulu atau memberi contohnya? Nah, silakan. Berikut beberapa contoh tata cara berperilaku sesuai aturan di lingkungan desa atau kelurahan. Pertama, membuat data kependudukan, misalnya kartu keluarga, akta kelahiran, kartu tanda penduduk, KTP, dan kartu identitas anak. Kedua, menjaga sarana dan prasarana umum, misalnya tidak mengotori jalan atau jembatan di lingkungan sekitar. Tiga, ikut serta dalam upaya membersihkan dan menghijaukan lingkungan, misalnya mengikuti kerja bakti menanam pepohonan di lingkungan. Empat, ikut menjaga ketertiban masyarakat dengan menjaga hubungan yang tidak baik dengan tetangga. Lima, tidak bermain atau berlarian di jalan. Nah, jadi di sini ada 5 contohnya. Ya, 5 contohnya nak. Ya. Bapak kelas mama dan ibu. Ada sore ada rahasia. Ya. Kenapa ada rahasia nak? Ya. Nah, jadi di sini ada beberapa tugasnya, ada beberapa contohnya. Siapa di sini yang bisa menyimpulkan?
Wali kota. Wali kota. Siapa lagi? Bupati. Bupati. Siapa lagi? Camat. Kecamatan. Siapa lagi? Kelurahan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Tahu nggak anak ibu tugas-tugas pokok kami? Tugasnya, kalau Bapak Gubernur tugasnya kemana? Mengatur. Tugas gubernur dari mengatur ke wali kota seluruh yang ada berhubungan dari kota Padang Sumatera Barat sampai ke ujung pesisir selatan dari Batu Sangkar, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Painan, Kareman, seluruhnya provinsi, kecamatan, kabupaten, dia yang merangkul. Di dalam rangkupan ini dia punya wali kota. Sebagian wali kota juga ikut serta membantu seluruh yang ada di Sumatera Barat. Dari wali kota ini dia punya jaringan ke bupati. Masing-masing kabupaten memiliki bupati. Jadi khusus pesisir selatan, bupati kita yang mengatur mulai dari batas. Tahu ibu batas? Baik. Dari sini ke mana itu lagi? Dari batas seluruh ini Bapak Bupati kita yang mengatur. Tapi yang mengarahkan dari gubernur. Dah? Dari bupati masuk lagi ke kecamatan. Nah, kecamatan kalau Batang Kapas, kalau Painan, kalau Painan ada pula camatnya. Painan kecamatan Empat Durai, Batang Kapas kecamatan Jelek. Kecamatan Batang Kapas, kecamatannya Batang Kapas. Pak Suranti, kecamatannya Sutra. Dari camat kita masuk kelurahan. Dari kelurahan ini kita masuknya ke jorong atau Pak Wali Kampung. Nah, sampai di sini ada anak ibu yang bertanya? Ada? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pas? Pas. Siapa di sini masih ada yang mau bertanya? Pas? Pas. Ulang, Nak. Mari, Bu. Sebalik 58. Udah ngerti?